Ada santri di pondok itu sukanya ngelanggar, terus-terusan ngelanggar. Maka ketika sang anak itu nakalnya luar biasa dan sudah beberapa kali digundul, ustadz-ustadz muda mereka rapat, lalu mereka ngomong, ini tidak bisa kita lanjutkan karena bisa diakibatkan, bisa berefek untuk santri-santri yang lain. Ustadz-ustadz muda ini menyampaikan kesepakatan mereka kepada kepala sekolah. Lah, kepala sekolahnya ini teman saya. Lalu akhirnya kepala sekolah ketika menerima bahwasanya anak itu harus dikeluarkan, kepala sekolah ini orangnya baik. Dia berkata kepada para ustadz muda, sudah, insya Allah kalau memang keputusan kalian sudah bulat untuk mengeluarkannya, sudah biarkan saya datang ke rumahnya dulu. Karena beliau dulu dititipkan dengan cara yang baik, biarlah saya yang akan mengembalikan dengan cara yang baik. Memang akhlaknya baik teman saya ini. Datang beliau ke Bandung, temuin orangnya. Dan ketika ditemuin keluarganya, akhirnya beliau menyampaikan, Pak, anaknya bapak ini sudah melampaui batas. Para ustadz sudah tidak lagi mampu untuk menghandle anak bapak. Dan terpaksa sekali anak bapak harus dikeluarkan. Bapaknya nangis, Pak. Dan ketika bapaknya nangis itu, bapaknya itu mengibah, Ustadz, bisa nggak usah dikeluarkan. Jangan sampai saya tidak punya harapan untuk anak saya. Maka beliau sebagai seorang ustadz, kepala sekolah, hatinya mengibah. Ketika mengibah, tiba-tiba beliau itu penasaran untuk tanya, maaf Pak, pekerjaan Bapak apa? Maka pada saat itu jawabannya keluar. Ternyata beliau profesinya berkaitan dengan riba. Langsung kepala sekolah ini berkata kepada beliau, Pak, maaf ya Pak, gini aja, win-win solutionnya. Bapak dan saya sama-sama berikhtiar. Saya akan mencoba untuk menyabarkan hati saya dan para ustadz mendidik anak Bapak. Tapi satu permintaan kami, Bapak mau nggak memperbaiki cara Bapak mendapatkan rezeki? Karena saya khawatir anak Bapak semacam ini ada kaitannya dengan harta yang disuapkan ke mulutnya. Masya Allah ya, ini Bapak ini sayang betul sama anaknya. Bapak ini langsung tanpa pikir panjang dipegang tangan sang ustadz. Siap ustadz, saya akan resign, kasih waktu saya 1 bulan ustadz. Benar Bapak? Iya. Bapak tidak istikharah dulu? Tidak Ustaz. Bismillah. Kalau memang itu yang Ustaz lihat dengan basirahnya, karena Ustaz yang lebih berilmu, saya ikut. Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Pergi beliau. Langsung 1 bulan, 2 bulan beliau akhirnya keluar, beliau resign. Dia perbaiki mat'amnya. Dia perbaiki cara dia mendapatkan rezeki, Pak. Dan Bapak tahu apa yang Allah berikan? Ini kisah nyata ini. Allah perbaiki kualitas hati anaknya ketika sang bapak memperbaiki kualitas rezeki yang dia peroleh. Dan Bapak tahu, sang anak hari ini telah menjadi ustadz muda, hafal 30 juz.